Oke, selamat sore Mas Nandu ya. Mas anak Anakku panggilannya apa? itu Edo. Ki Mas Udin. Udin. Oke, Mas Udin sama Mas Edo. Jenengan kan sudah mulai bergabung tuh. Besok mulai bergabung sebagai driver di Pilot. Ya. Ini kemarin saya ulangi lagi. Saya mau menjelaskan tentang aturan yang berlaku di rasanya kemarin pada waktu jenengan training sebelum berangkat kan harus ngecek unit ya. Kemarin jelaskan ya metode balok sama driver jelaskan ya metode balok. Kalau itu singkatan, B itu bodi dan ban, A itu air, L itu listrik, O itu oli, dan K itu kelengkapan. Nah wis ya, bodi dan ban apa aja, yaitu dengan lihat kondisi bannya gimana, tekanan anginnya gimana, terus bisa ada mesin bodi apa enggak, air periksa air radiator ya, listrik periksa lampu depan dan sebagainya, lampu belakang, lampu box. Oh itu ada oli, periksa ada rembesan tetesan enggak gitu olinya. Terus terakhir kelengkapan dan kertas apa aja, sama kelengkapan dari driver, SIM sama KTP harus kelengkapan dari unitnya, surat unitnya, tangga sama bukti, lalu kelengkapan dari unitnya, dongkrak dan sebagainya. Itu metode pengecekan unit yang harus dijalankan setiap mau berangkat. Tujuannya apa ini kan kita tahu nanti menghindari accident ya. Terus defensive driving yang ditanyakan tadi, artinya apa ini? Perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil risiko yang paling rendah. Tujuannya defensive driving. Tujuannya ada tiga: tidak menjadi penyebab, tidak menjadi pemicu, dan tidak terlibat dalam kecelakaan. Tujuannya itu ya. Ini contoh-contoh potensi kecelakaan. Tanjakan atau turunan dengan tidak menurunkan personal lain di gigi rendah, dimatikan, turun dimatikan mesinnya, itu tidak boleh. Nanti kan menyebabkan accident. Satu sen kanan sen kiri biasanya ibu-ibu itu juga itu ya. Terus kita ada 5 langkah defensive driving di jalan. Apa aja nih? Satu, pahami dinamika kendaraan, jaga jarak aman dan sunnah mengemudi, selalu awasi kondisi sekitar, waspadai blind spot, dan terakhir hindari distraksi dan paham marka. Ya, kita ulas satu-satu ya. Nih, pahami dinamika kendaraan. Nah, sebelum dengan berangkat tadi kan ada balok ya. Nah, ini kan sampai ke kabin, memahami dinamika. Mengenai dinamika itu sama dengan mengenal karakteristik dari unitnya, tingginya, panjang kendaraan, lebar tinggi dari kendaraan, ground clearance-nya berapa, terus panel-panelnya dan sebagainya. Gimana caranya kan kadang ada, walaupun setelah standar sama, tapi kadang ada mungkin ada tambahan switch kayak apa-apa gitu yang harus tahu. Tujuannya apa? Tujuannya menyesuaikan cara mengemudi dengan tujuannya itu. Pertama, pahami dinamika kendaraan. Yang kedua, ini pahami jaga jarak aman atau zona mengemudi, atau kalau di sini ngomongnya MAN. MAN itu singkatan melihat, menganalisa, dan bereaksi. R-nya itu bereaksi. Contohnya apa? Nih, contohnya kayak gini. Menjaga jarak aman. Contoh kalau di sini pakai metodenya 4 detik. Ya, kalau di YouTube kan 3 detik loh. Menjaga jarak aman 3 detik, karena yang dijadikan patokan itu kendaraan kecil, minibus dan sebagainya. Kalau kita pakai truk, kita tambahi 1 detik. Ya. Caranya ini cari patokan ini generasi, bisa tiang, bisa bangunan, bisa pohon, ya kan? Depan truknya ini, depan truk depan itu cari patokan. Contoh di depan ada tiang, ya wes. Hitung dari truk atau kendaraan yang di depan itu melewati tanda itu. Ya, dihitung 1001, 1002, 1003, 1004.
kan 4 detik kan sampai 4 Tadi detik. kan saya tanya. Sebelum jenengan sampai sini tuh berapa detik? Kalau pas atau kurang dari 4 detik berarti jenengan jarak tidak aman. Kalau pas atau lebih dari 4 detik berarti jenengan masih dalam jarak aman. Melihat menganalisa reaksinya kan gimana. Kalau jenengan kurang dari 3 detik udah nyampe tanda itu ya berarti jenengan harus bereaksi ngerem, menjaga jarak aman lagi ya gitu ya. Terus ada yang ketiga, awasi kondisi sekitar, harus mengarahkan pandangan jauh ke depan. Kalau tidak uji coba satu sistem satu arah, dengan enggak, sudah kemarin tidak ngawasi kondisi sekitar, kan nggak tahu dengan terobos ya sudah dibilang terjadi eksiden kan satu arah dan sebagainya. Awasi sekitar, awasi kondisi sekitar. Ini waspadai dashboard, tahu kan dashboard ini? Area di mana tidak terjangkau oleh mata sama kaca spion. Dashboard untuk kamu mungkin di depan pas sebelah depan bawah, ya kan nggak ada di depan bawah. Ini samping kanan, samping kiri, di belakang kabin sama ini belakang kabin. Sebenarnya dashboardnya ini. Terus ini yang terakhir, hindari distraksi dan pahaman. Nah, kok maksudnya distraksi? Dengan tahu nggak distraksi? Distraksi itu gangguan saat mengemudi. Apa bisa? Nah, bisa dengan main HP, merokok, ngerokok kadang. Kenapa kok distraksi juga ngerokok ya? Kadang abunya ke mata, nah, terus katakanlah kalau tangan kan kemudian refleks. Nah, jangan dengan aksiden. Itu peta dan sebagainya itu juga distraksi. Maaf kan ya, saya kira udah tahu ya, minus pengalaman. Contohnya ini garis lurus, garis